telinga Mukidi dan tampaknya ini ada putih-putih. Tampaknya tidak hanya di telinga, tetapi juga rambutnya juga ada putih-putihnya. Sebetulnya kita melihatnya itu agak kasihan ya. Pemirsa, kayak belatung kecil yang nempel-nempel dan rontok di kepala ya. Kayak ulat kecil gitu, kayak belatung kecil yang rontok. Kok bisa foto ini beredar luas di internet? Publik kembali dihebohkan dengan beredarnya sejumlah video viral dari Joko Widodo yang menimbulkan banyak spekulasi terkait kondisi sakitnya yang diduga semakin parah. Dalam cuplikan viral video dari warganet yang menyoroti perubahan fisik Jokowi dari wajah yang tampak membengkak, bercak di kulit dan mata yang semakin sipit, dugaan alat medis di perut, atas kepala yang terlihat sangat mengkhawatirkan, hingga cara berjalan yang terlihat tidak stabil memicu pertanyaan publik. Yang meski belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, dalam tayangan berikut dari orang-orang yang coba menelusuri apa yang sesungguhnya terjadi di balik isu kesehatan Jokowi yang dikabarkan makin memburuk, hingga para tokoh mengungkap hal penting terkait ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Kayak ulat kecil gitu, kayak belatung kecil yang rontok pada saat Jokowi itu sedang mengisi absensi atau apa begitu. Siapa sebetulnya yang close up itu, meng-close up kepalanya? Ya kok iseng banget kan begitu. Nah, dengar-dengar pemirsa, itu kabarnya adalah wartawan independen, wartawan yang bukan bawaannya Jokowi gitu loh. Nah, wartawan yang bukan bawaannya Jokowi ini, nah, namanya wartawan selalu memakai angle ya untuk menunjukkan sisi yang memang betul-betul menarik perhatian banyak orang. Nah, karena beredar luas, dengar-dengar wartawannya itu dipecat ya. Saya membaca dikit itu dari postingan Hersubeno Arif itu sama mbaknya itu, mbak siapa itu ya. Oh, kabarnya dipecat ya. Janganlah. Ini kan sebetulnya di ruang publik. Ya, kalau di ruang publik, pejabat, mantan pejabat yang kira-kira menjadi newsmaker itu harus hati-hati memang, ya kan? Misalnya kalau kepala penuh dengan borok, ya jangan dibiarkan gundul begitu, tapi pakai peci. Nah, sekarang kelihatannya terus pakai peci terus ini Jokowi ini kan, karena mungkin menyadari wah bisa KO itu. Dan memang betul berkali-kali, ya kan? Wartawan itu membidik momen-momen tertentu, termasuk kakinya Jokowi. Ya, dia kan kalau dalam momen yang biasa nggak pernah pakai sepatu, pakai slop. Kenapa? Karena ternyata juga kakinya itu penuh dengan persoalan itu gitu loh, bintik-bintik atau apa kayak kudis apa macam-macam gitu. Termasuk siapa istrinya itu ya, Iriana Jokowi itu. Loh kok sekarang belang-belang hitam putih begitu. Ya. Sejarah menunjukkan bahwa para mantan presiden sebelumnya yang terbuka soal kesehatan mereka yang diurus oleh negara dan diterangkan secara transparan. Seperti sakit yang terjadi pada B.J. Habibie yang secara terbuka menjalani perawatan jantung dan ginjal yang banyak diketahui publik. Kemudian hal terjadi juga pada sakit yang dialami Gus Dur yang rutin cuci darah karena gangguan pada ginjal. Lalu sakit pada SBY yang didiagnosa kanker prostat stadium awal dan dikomunikasikan resmi selama menjalani pengobatannya saat itu. Namun hal berbeda dengan kondisi Jokowi saat ini yang terkesan ditutup-tutupi keadaannya ke publik, di mana publik hanya bisa melihat potongan berbagai video yang tidak sengaja terekam kamera jurnalis dan kameramen yang spontan menangkap sejumlah dugaan sakit Jokowi yang semakin mengkhawatirkan, namun tanpa klarifikasi resmi dari pihak terkait soal kesehatan Jokowi sekarang. Ini hal yang ada pada kepala Jokowi, di mana adanya dugaan bercak atau belatung kecil yang terlihat saat Jokowi sedang menunduk, yang kalau kita perhatikan lebih dekat tampak sangat mengejutkan.
Selain sakit pada kepala, publik juga menyoroti bagian telinga dan pipi Jokowi yang tampak memiliki bercak merah dan hitam. Telinga Mukidi dan tampaknya ini ada putih-putih. Tampaknya tidak hanya di telinga, tetapi juga rambutnya juga ada putih-putihnya. Sebetulnya kita melihatnya itu agak kasihan ya. Pemirsa, kayak belatung kecil yang nempel-nempel dan rontok di kepala ya. Kayak ulat kecil gitu, kayak belatung kecil yang rontok. Kok bisa foto ini beredar luas di internet? Beberapa dokter spesialis menilai kemungkinan ini terkait gangguan stres dan autoimun kompleks yang mungkin berbahaya hingga bisa mengancam jiwa meski belum adanya konfirmasi resmi. Spekulasi sejumlah dugaan sakit Jokowi semakin berkembang karena belum adanya pernyataan resmi, namun beberapa frame video konsisten menampilkan perubahan fisik yang berbeda dari sebelumnya, seperti pada badan Jokowi yang juga disebut semakin kurus selain areal perut. Di balik spekulasi, penting bagi kita menyikapi informasi dengan bijak. Kesehatan sang mantan presiden adalah urusan serius, namun tetap ruang pribadi yang patut dihormati. Sebaik-baik orang itu yang menyadari kalau dia pernah bersalah dan menganggap kesalahan itu adalah sesuatu yang membahayakan di dunia dan di akhirat, khususnya di akhirat. Itu sudah sangat cukup, itulah iman. Ada orang berbohong dengan dosanya sedang nggak pernah ragu, mulai dari data penulisan, ada kan sekarang ada nulis apa, skripsi, tesis, disertasi, semuanya. Ini juga perlu kejujuran, bukan hanya sekedar mendapatkan gelar. Dia harus dalam penulisannya ada maksud. Kalau knuckle call itu adalah harus benar, bukan berbohong. Nggak ada di kitabnya, disebutkan ada di kitabnya, berbohong hanya sekedar biar lulus. Itu adalah ya namanya nggak amanat secara ilmiah. Ya nggak boleh, itu adalah sifat jelek, ya dosa tentu. Dan itu lebih besar lagi kalau masalah ilmiah, itu adalah dosa besar karena amanat ilmu. Termasuk Anda juga membohongi dosen Anda dosa. Anda dosa. Cuman ingat, Allah kan Maha Pengampun. Anda harus menyesal. Gimana caranya? Secara umum, kalau kita berbohong kepada seseorang, tobat kita pertama adalah kita berjanji untuk tidak mengulang kebohongan tersebut. Dengan siapapun, bukan dengan orang itu saja, dengan siapapun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kebohongan cara setelah menyesal dan bertobat, apakah harus disampaikan atau tidak? Ini ada dua model. Jika di dalam kita menyampaikan kepada orang tersebut membahayakan kita dan juga tidak ada manfaatnya bagi orang tersebut, maka nggak perlu disampaikan. Tapi kalau menyampaikan itu adalah tidak membahayakan di kita, kemudian setelah itu kalau tidak disampaikan membahayakan kepada orang tersebut, maka kita harus segera ngomong. Kita harus segera ngomong kalau kita membohongi dia, biar dia tidak berlanjut mengikuti kebohongan kita. Jika kebohongan kita ini akan membahayakan orang, maka wajib kita beritahu. Itu saja sederhana. Jika ternyata tidak membahayakan siapapun, ya sudahlah, tobat, pokoknya berjanji tidak mengulangi lagi, selesai. Membahayakan secara ilmiah atau fisik, ilmiah itu kan luas, masalah keimanan dan akidah. Ini seperti itu. Jadi nggak boleh berdusta. Bahkan kalau bertobat itu pun ternyata harus ada aturan dan cara mainnya agar dia tidak berat di dalam bertobat. Kalau setelah itu dikucilkan, dijauhkan dari, dia susah tobatnya nanti. Jadi seperti itu. Intinya apa? Jika Anda diam dalam kebohongan Anda membahayakan orang lain, maka Anda wajib segera memberitahu kalau Anda ingin tobat. Tapi jika tidak membahayakan orang lain, sudah cukup. Tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang tersakiti dalam dusta itu, maka cukup Anda mohon ampun kepada Allah dan selesai. Dan kita hanya bisa berdoa semoga Jokowi diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan agar semua sakit yang dideritanya segera sembuh. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa di balik kuasa Tuhan ada ujian, di balik sakit ada rahmat dan pengampunan ataupun balasan dari apa yang kita perbuat. Semoga Allah menjaga setiap langkahnya agar tetap kuat menjalani akhir masa hidupnya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, jujur dan bertobat serta mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.